Baik, ini adalah part 2 dari penyampaian materi sebelumnya. Bab 2 ini dari bab 7 sampai dengan bab 12. Kita masuk ke bab 7. Bab 7 itu adalah aplikasi sistem teknologi informasi di level-level organisasi. Sistem pakar atau SP atau Expert System atau IS adalah suatu sistem informasi yang berisi dengan pengetahuan dari pakar sehingga dapat digunakan untuk konsultasi. Sistem pakar dapat berisi dengan pengetahuan dari satu atau lebih pakar. Cara kerja sistem pakar. Pengetahuan di dalam sistem pakar diwakili oleh aturan-aturan. Aturan satu dengan aturan lainnya ini dihubungkan membentuk diagram, kemudian sistem pakar akan memproses aturan tersebut. Komponen sistem pakar yang memproses aturan tersebut adalah inference engine, forward reasoning, dan backward reasoning. Forward reasoning adalah pelacakan ke belakang yang memulai penalarannya dari kesimpulan dengan mencari sekumpulan hipotesa-hipotesa menuju fakta-fakta yang mendukung sekumpulan hipotesa-hipotesa tersebut. Forward reasoning adalah pelacakan ke depan yang memulai dari sekumpulan fakta-fakta dengan mencari kaidah yang cocok dengan dugaan atau hipotesa yang ada menuju kesimpulan. Komponen-komponen sistem pakar. Ada 5 komponen utama. Yang pertama itu user interface atau komponen input-output. Yang kedua, inference engine atau komponen model. Yang ketiga, knowledge base atau komponen basis pengetahuan sebagai pengganti komponen basis data. Yang keempat, komponen teknologi. Dan yang kelima itu ada komponen kontrol. Sistem pakar dan multimedia. Pemakaian multimedia pada sistem pakar akan menjadi interface yang efektif karena dapat memasukkan data ke sistem pakar lewat media suara, dan sistem pakar juga akan memberikan hasil dengan media suara. Kelebihan sistem pakar yaitu pertama, memberikan pengambilan keputusan yang lebih baik untuk manajer. Yang kedua, memberikan solusi tepat waktu. Yang ketiga, pelayanan konsumen lebih baik. Yang keempat, menyimpan pengetahuan di organisasi. Kekurangan sistem pakar di sini ada 4. Yang pertama, sistem pakar hanya dapat menangani pengetahuan yang konsisten. Yang kedua, sistem pakar tidak dapat menangani hal yang bersifat judgment. Yang ketiga, forward knowledge based sistem pakar itu terbatas. Yang keempat, aplikasi sistem pakar di bisnis itu juga sangat terbatas. Aplikasi-aplikasi sistem pakar di bisnis. Ada di sini untuk keputusan manajemen, yaitu ada analisis pinjaman dan evaluasi kinerja perusahaan. Lalu ada diagnostik, yaitu ada juga analisis varian dan diagnostik program perangkat lunak. Selanjutnya ada pajak, yaitu pengisian SPT. Lalu ada penjadwalan produksi dan penjadwalan proyek. Selanjutnya ada konfigurasi, yaitu konfigurasi komputer yang diinginkan dan konfigurasi susunan pabrik. Selanjutnya ada pemilihan. Pemilihan ada 2 juga, yaitu pemilihan materi bahan mentah dan pemilihan mesin. Jaringan neural artifisial. Jaringan neural artifisial atau artificial neural network ini merupakan jaringan neural buatan yang mencoba meniru jaringan neural manusia. Di sini ada gambar jaringan neural artifisial. Lalu sistem penunjang keputusan. Sistem penunjang keputusan atau SPK atau Decision Support System ini didefinisikan sebagai suatu sistem informasi untuk membantu manajer level menengah untuk proses pengambilan keputusan setengah terstruktur atau semi struktur supaya lebih efektif dengan menggunakan model-model analisis data yang tersedia. Tujuan sistem penunjang keputusan yaitu membantu manajer mengambil keputusan setengah terstruktur yang dihadapi oleh manajer level menengah. Selanjutnya, membantu atau mendukung manajemen mengambil keputusan dan bukan menggantikannya. Selanjutnya, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajemen, bukan meningkatkan efisiensi. Perbedaan SPK dengan sistem pakar dan SIM. Sistem penunjang keputusan atau SPK di sini menggunakan database atau basis data yang selanjutnya berbasis pada permodelan, sedangkan sistem pakar atau SP ini menggunakan knowledge base dan berbasis pada konsultasi.
Perbedaan SPK dengan sistem pakar dan SIM. Sistem penunjang keputusan atau SPK ini dukungan keputusan, yaitu pertama problem khusus, yang kedua mendukung tahapan pengambilan keputusan, intelligence, design, choice, dan implementation menurut Herbert Simon. Ketiga, lebih mendukung keputusan setengah terstruktur dan tidak terstruktur. Yang keempat, mendukung keputusan individual manajer tertentu. Dukungan informasi di sistem penunjang keputusan, yang pertama itu periodik informasi tak tentu. Yang kedua, lingkup informasi sempit pada permasalahan spesifik. Yang ketiga, akses informasi interaktif dan online. Yang keempat, informasi dihasilkan dari model yang canggih. Sedangkan di sistem informasi manajemen atau SIM, yaitu dukungan keputusan di sini ada 4. Yang pertama, problem umum di perusahaan. Yang kedua, mendukung tahapan pengambilan keputusan, intelligence, dan implementation menurut Herbert Simon. Yang ketiga, lebih mendukung keputusan terstruktur. Yang keempat, mendukung keputusan banyak manajer. Dukungan informasi di sistem informasi manajemen atau SIM, yang pertama itu informasi periodik, yang kedua lingkup informasi lebih luas pada permasalahan organisasi, yang ketiga akses informasi online dan offline, yang keempat informasi dihasilkan menggunakan model yang sederhana. Tipe dari SPK yaitu SPK berbasis pada model driven DSS dan SPK berbasis pada data driven DSS. Tipe dari SPK. Tipe kedua dari SPK adalah data driven DSS. Berbeda dengan model-model DSS yang mengandalkan model tetapi dengan data secukupnya, data driven DSS lebih mengandalkan data yang besar. SPK ini mengizinkan pemakai sistem untuk mengambil informasi dari data yang jumlahnya sangat besar. Online Analytical Processing atau OLAP dan data mining dapat digunakan untuk menganalisis data yang besar ini. Online Analytical Processing atau OLAP ini merupakan sistem informasi fungsional yang sudah ada, yang mempunyai basis data yang lengkap, ditambah dengan kemampuan mengambil data dan menganalisisnya secara online. Online Analytical Processing atau OLAP ini merupakan sistem informasi yang fungsional yang sudah ada, mempunyai basis data lengkap, ditambah dengan kemampuan mengambil data dan menganalisis secara online. Data mining ini adalah teknik yang digunakan untuk menemukan pola dan hubungan antara item-item data di warehouse. SPK berbasis web. Sistem penunjang keputusan berbasis web ini mulai banyak dibicarakan. SPK berbasis web sebenarnya adalah SPK biasa yang hanya dapat diakses lewat internet. SPK ini juga akan mengakses basis data perusahaan dengan menggunakan model-model analitik yang dibutuhkan. Sistem penunjang keputusan grup yaitu adalah SPK yang digunakan oleh beberapa pengambil keputusan bersama-sama secara grup. Agar efektif, SPK game harus mempunyai karakteristik khusus yaitu fasilitas fisik, perangkat lunak, dan teknik pengambilan keputusannya. Di sini ada sistem gambar dari sistem penunjang keputusan grup, yaitu ada layar lebar, fasilitator, pengambil keputusan. Selanjutnya sistem informasi geografik merupakan sistem informasi pemetaan yang berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data berreferensi geografis. Sistem informasi eksekutif atau Executive Information System. Ini adalah sistem informasi yang digunakan oleh manajer tingkat atas untuk membantu pemecahan masalah tidak terstruktur. Perbedaan antara sistem informasi eksekutif dan sistem penunjang keputusan. Sistem informasi eksekutif di sini yang pertama berada di level atas atau level strategik, yang kedua digunakan oleh manajer atas, yang ketiga untuk keputusan tidak terstruktur, yang keempat untuk permasalahan perencanaan dan perumusan strategik, yang kelima kurang menggunakan model-model analitikal, dan yang keenam banyak menggunakan data eksternal. Sedangkan di sistem penunjang keputusan atau SPK, ini yang pertama berada di level menengah atau level taktis. Yang kedua lebih digunakan oleh manajer menengah. Yang ketiga untuk keputusan semi struktur. Yang keempat untuk membantu permasalahan-permasalahan tertentu. Yang kelima lebih menggunakan model analitikal. Dan yang keenam itu lebih banyak menggunakan data internal. Karakteristik sistem informasi eksekutif. Ini dirancang untuk eksekutif puncak.
Selanjutnya menggunakan data internal dan eksternal. Selanjutnya untuk pemecahan data struktur. Selanjutnya untuk membantu perencanaan dan perumusan strategik, digunakan secara online oleh eksekutif, mempunyai kemampuan untuk mengambil dan menyaring data, mempunyai kemampuan mengambil dan menggali data sampai ke data terkecil atau drill down, dan harus mudah digunakan. Selanjutnya menggunakan teks, grafik, dan tabel yang mudah dicerna. Sistem kantor otomatis atau Office Automation System ini didefinisikan oleh O'Brien sebagai sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusi pesan-pesan, dokumen-dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya di antara individual, grup kerja, dan organisasi-organisasi. Ini ada gambar dari area sistem otomatisasi kantor. Sistem otomatisasi kantor ini ada 4, yaitu sistem komunikasi elektronik, selanjutnya sistem kolaborasi elektronik, selanjutnya sistem publikasi dan pengolahan image elektronik, dan selanjutnya ada sistem pengolahan kantor. Di sistem komunikasi elektronik ini terdapat 5 poin, yaitu ada email, voicemail, fax email, bulletin board, dan sistem. Sedangkan untuk sistem kolaborasi elektronik itu ada 2, yaitu teleconference dan telecommuting. Sedangkan di sistem publikasi dan pengolahan image elektronik ini ada 5 juga, yaitu desktop publishing, electronic document management, presentation graphic, dan multimedia presentation. Dan yang terakhir itu sistem pengolahan kantor di sini ada 2, yaitu desktop accessories dan electronic scheduling. Sistem komunikasi elektronik ini merupakan sistem teknologi informasi yang digunakan untuk berkomunikasi di antara individual, grup kerja, dan organisasi-organisasi. Yang termasuk dalam sistem ini adalah email, voicemail, fax email, dan bulletin board system atau BBS. Sistem kolaborasi elektronik. Kolaborasi berbeda dengan komunikasi. Kolaborasi tidak hanya pertukaran komunikasi atau pesan, tetapi juga bagaimana informasi atau pesan tersebut digunakan untuk bekerja sama. Yang termasuk dalam sistem ini adalah teleconference, yang menggunakan suara dan video dalam konferensi, dan telecommuting yang digunakan oleh pekerja yang bekerja dari jarak jauh dengan kantornya. Sistem publikasi dan pengolahan image elektronik. Sistem publikasi elektronik adalah penggunaan teknologi informasi untuk keperluan pembuatan dokumen cetak. Yang termasuk aplikasi dari sistem ini adalah desktop publishing, electronic document management, presentation graphic, dan multimedia presentation. Sistem pengolahan kantor merupakan sistem kantor otomatis yang mendukung orang-orang di organisasi untuk mengorganisasikan aktivitas-aktivitas kerja mereka. Yang termasuk dalam sistem ini adalah desktop aksesoris dan electronic scheduling. Sekian penyampaian dari bab 7. Baik, sebelum saya masuk ke penyampaian berikutnya, untuk penjelasan bab 8 dan bab 9 itu sudah pernah dikerjakan sebelumnya dan sudah ada video tersendiri. Jadi kita langsung saja masuk ke bab 10, yaitu pengembangan sistem teknologi informasi metode alternatif. Definisi sistem dan teknologi dan informasi. Sistem merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen yang saling berintegrasi sehingga membentuk suatu jaringan kerja dalam melakukan suatu kegiatan guna mencapai sasaran tertentu. Teknologi itu merupakan sesuatu yang dapat mendorong terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik ataupun untuk mencapai kemajuan. Sedangkan informasi itu adalah sekumpulan dari data-data yang telah diolah sehingga memiliki sebuah nilai atau arti yang berguna bagi penerimanya. Jadi sehingga dapat disimpulkan yaitu sistem teknologi informasi itu merupakan sistem yang menggunakan teknologi informasi. Istilah yang digunakan adalah sistem informasi atau information system dan sistem teknologi informasi atau informasi teknologi sistem secara bergantian dengan makna yang sama. Pengembangan sistem dengan metode SDLC ini tidak cocok untuk semua keadaan. Metode ini digunakan untuk pengembangan sistem dengan waktu yang lama, akan sangat terlambat jika menunggu sistem selesai dikembangkan. Oleh karena itu, kasus-kasus tertentu diperlukan untuk pengembangan sistem yang lain. Pemilihan metode pengembangan sistem teknologi informasi ini perlu dilakukan dengan tepat agar sistem yang dikembangkan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan organisasi, tepat waktu, dan sesuai dengan anggaran organisasi. Perbandingan metode konvensional dan metode alternatif. Dengan metode pengembangan secara konvensional, yaitu metode SDLC, System Development Life Cycle (STI), dikembangkan
oleh analis sistem. Analis sistem atau sistem analis adalah orang yang dididik khusus untuk mengembangkan sistem secara profesional. Alasan menggunakan analis sistem di metode SDLC adalah karena metode ini digunakan untuk mengembangkan sistem teknologi informasi yang kompleks. Pengembangan sistem teknologi informasi alternatif. Metode paket dilakukan dengan membeli perangkat lunak. Paket ini dikembangkan oleh pihak ketiga, yaitu analis sistem penjual paket. Sistem yang sudah dibeli dioperasikan oleh Departemen Sistem Informasi atau langsung digunakan oleh pemakai sistem. Prototyping ini merupakan pengembangan sistem teknologi informasi secara bertahap, yaitu dengan mengembangkan suatu prototipe yang sederhana dulu dan ditingkatkan dari waktu ke waktu sampai sistem teknologi informasi selesai dikembangkan. Prototyping dikembangkan oleh sistem analis, kemudian hasil dari pengembangan tersebut dioperasikan oleh pemakai sistem. Metode paket. Masa sekarang, paket banyak tersedia di pasaran karena banyak aplikasi bisnis yang bersifat umum, seperti aplikasi akuntansi, keuangan, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Paket yang tersedia dapat berupa program aplikasi yang sederhana sampai ke program aplikasi yang lengkap dan kompleks. Jadi, paket tersedia, perusahaan tidak perlu merancang dan menulis sendiri program aplikasinya. Faktor-faktor dalam memilih paket itu ada 3. Yang pertama, spesifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, ketersediaan paket. Yang ketiga, mengevaluasi ketersediaan paket. Metode paket ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu ada 5. Kualitas paket yang baik, dapat digunakan ketika harga paket relatif murah, dapat digunakan untuk rekayasa ulang dan proses bisnis. Yang terakhir itu kompatibel dengan sesama pengguna paket. Sedangkan kekurangannya itu ada 5 juga. Kekurangan paket tidak sesuai aplikasi yang unik, perbaikan, modifikasi dan penambahan paket sulit dilakukan sendiri, basis data tidak terintegritas dengan aplikasi lainnya, ketergantungan dari pemasok, dan yang terakhir itu tidak memberikan keuntungan kompetisi. Metode outsourcing. Metode outsourcing merupakan keputusan untuk menyerahkan kepada pihak ketiga pengembangan sistem teknologi informasi karena Departemen Sistem Teknologi Informasi tidak mempunyai sumber daya yang memadai. Jika metode paket tidak tersedia, pilihan kedua pada outsourcing, penentuan apakah yang akan dikerjakan oleh dan dioperasikan oleh pihak ketiga atau outsourcing, atau akan dikembangkan sendiri insourcing, ditentukan oleh faktor kemampuan sumber daya resource dari Departemen Sistem Teknologi Informasi. Metode outsourcing ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya di sini ada 7. Yang pertama, biaya teknologi akan lebih murah. Yang kedua, mengurangi waktu proses. Yang ketiga, jasa yang diberikan oleh outsourcer lebih berkualitas. Yang keempat, memiliki pengetahuan tentang sistem teknologi. Yang kelima, meningkatkan fleksibilitas. Yang keenam, mengurangi risiko kegagalan investasi yang mahal. Dan yang ketujuh, itu perusahaan dapat memfokuskan pada pekerjaan lain yang lebih penting. Sedangkan kekurangannya ada 4. Yang pertama, itu mudah ditiru oleh pesaing. Yang kedua, perusahaan akan kehilangan kendali terhadap aplikasi yang di-outsource-kan. Yang ketiga, perusahaan akan banyak kehilangan kendali di dalam memutuskan sesuatu. Dan yang keempat, perusahaan akan kehilangan keahlian dari belajar membangun dan mengoperasikan aplikasi tersebut. Metode End User Development atau EUD. Metode ini itu digunakan untuk mengembangkan aplikasi mereka sendiri daripada bergantung sepenuhnya pada spesialis informasi. Pendekatan ini dinamakan End User Development atau EUD. Metode End User Development atau EUD ini memiliki kelebihan dan kekurangan juga. Kelebihannya ada 4, yaitu pertama, menghindari permasalahan kemacetan di Departemen Sistem Informasi. Yang kedua, kebutuhan pemakai sistem dapat lebih terpenuhi. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan pemakai di dalam pengembangan sistem. Yang keempat, kualitas pemahaman pemakai sistem terhadap sistem teknologi informasi itu meningkat. Dan kekurangannya itu ada 3. Yang pertama, pemakai harus mengembangkan aplikasinya sendiri. Yang kedua, penerapan EUD mempunyai risiko menunggu bahkan merusak. Dan yang ketiga, itu kelemahan teknis yang dimiliki oleh pemakai sistem. Waktu penerapan End User Development atau EUD, pemakai harus mengembangkan aplikasi sendiri, paling tidak harus mempunyai pemahaman tentang teknologi sistem informasi dan pemahaman tentang pengembangan sistem tersebut. Tahap-tahap dari Nolan atau Nolan Stage dapat digunakan untuk menentukan timing dari EUD ini. Nolan memberikan 4 tahapan, yaitu inisiasi, ketularan, kendali, dan matang.
Strategi User Development atau EUD ini perkembangan EUD di organisasi diarahkan sampai ke titik yang disebut pertumbuhan terkendali atau controlled growth, yaitu saat EUC diterapkan secara optimal di organisasi. Strategi mencapai titik ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu strategi akselerasi, containment, dan imbang. Strategi akselerasi atau acceleration ini menekan pada kecepatan ekspansi diri penerapan EUD dengan pengendalian yang kurang diperhatikan. Sedangkan strategi containment atau containment adalah sebaliknya, yaitu lebih menekan pada pengendalian dari EUD ketimbang kecepatan penerapannya. Selanjutnya strategi imbang atau balance. Ini menekan kualitas dan kuantitas, berjalan bersama-sama secara imbang untuk mencapai ke arah pertumbuhan terkendali dari penerapan dari EUD di perusahaan. Taktik penerapan End User Development atau EUD. Taktik pelaksanaan EUD ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan kemampuan teknis manajer. Taktik yang diterapkan dengan menyediakan alat-alat pengembangan sistem yang sudah digunakan dan membangun pusat informasi atau information center di dalam organisasi. Alat-alat pengembangan sistem. Alat-alat perangkat keras yang digunakan pada pengembangan sistem berupa DBMS atau Database Management System dengan bahasa query atau query language yang disediakan Visual Language dan CASE atau Computer Aided Software Engineering. Metode prototyping. Metode ini banyak digunakan untuk mengembangkan sistem teknologi informasi yang harus dioperasikan. Prototype adalah bentuk dasar atau model awal dari suatu sistem atau bagian dari suatu sistem. Setelah dioperasikan, prototype ditingkatkan terus sesuai dengan kebutuhan pemakai sistem yang juga meningkat. Prototyping adalah proses pengembangan suatu prototipe secara cepat untuk digunakan lebih dahulu dan ditingkatkan terus-menerus sampai didapatkan sistem yang utuh. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pengembangan sistem menggunakan metode prototype ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kebutuhan yang mendasar. Yang kedua, membangun prototype. Yang ketiga, menggunakan prototype. Dan yang keempat itu merevisi dan meningkatkan prototype. Metode End User Development ini memiliki kelebihan dan kekurangan juga. Kelebihannya ada 2. Dengan prototyping, sistem akan selalu ditingkatkan jika kebutuhan pemakai dari waktu ke waktu dibutuhkan. Yang kedua, yaitu prototyping mendorong partisipasi dan keterlibatan pemakai sistem dalam pengembangan sistem. Sedangkan kekurangannya ada 2 juga. Yang pertama, kualitas sistem akan berkurang disebabkan sistem tidak dirancang secara terintegrasi. Dan yang kedua, dokumentasi dari sistem kurang baik dibandingkan SDLC. Baik, sekian penyampaian dari materi bab 10. Kita lanjutkan ke bab 11. Baik, kita lanjutkan di bab 11, yaitu pengelolaan pengendalian. Pendahuluan ini pengelolaan pengendalian atau managing control adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajer sistem informasi untuk meyakinkan bahwa pengendalian dalam sistem teknologi informasi itu masih tetap dilakukan dan masih efektif dalam mencegah gangguan-kegangguan terhadap sistem informasi. Gangguan-gangguan terhadap sistem informasi, gangguan yang tidak disengaja dan gangguan yang disengaja. Gangguan yang tidak sengaja itu ada 3. Yang pertama, kesalahan teknis. Yang kedua, gangguan lingkungan. Yang ketiga, kesalahan manusia. Sedangkan gangguan yang disengaja itu ada 3 juga. Yang pertama, computer abuse. Yang kedua, computer fraud atau computer crime. Dan yang ketiga itu computer related crime. Cara yang bisa dilakukan oleh kegiatan yang disengaja. Yang pertama, sistem informasi merupakan target dari kejahatan. Yang kedua, komputer menjadi alat untuk melakukan kejahatan. Yang ketiga, komputer digunakan untuk mengintimidasi. Dan yang keempat, komputer menjadi perantara untuk melakukan kejahatan. Membina pelaku dalam memberi informasi. Yang pertama, memberi perhatian terhadap karyawan. Yang kedua, melatih karyawan. Yang ketiga, prosedur perekrutan, pemindahan, dan pemberhentian karyawan yang jelas. Pengendalian di dalam sistem informasi ada 2. Yang pertama, pengendalian secara umum atau general control. Yang kedua, pengendalian aplikasi atau application control. Pengendalian secara umum ada 5. Yang pertama, pengendalian organisasi. Yang kedua, pengendalian dokumentasi. Yang ketiga, pengendalian kerusakan perangkat keras. Yang keempat, pengendalian keamanan fisik. Dan yang kelima, pengendalian keamanan data. Pengendalian organisasi ada 2. Yang pertama, pemisahan tugas. Yang kedua, pemisahan tanggung jawab. Hal yang dipisahkan di antara departemen ada 6.
Yang pertama, departemen antara pemberi wewenang transaksi dengan bagian yang menyimpan aktiva bersangkutan. Yang kedua, departemen antara pemberi wewenang transaksi dengan bagian yang melakukan pengolahan data. Yang ketiga, departemen antara bagian penyimpanan aktiva dengan bagian pelaksanaan. Yang keempat, departemen antara bagian pelaksana dengan bagian yang melakukan pengolahan data. Yang kelima, departemen antara penyimpanan aktiva dengan bagian pengolahan data. Yang keenam, departemen antara yang melakukan koreksi kesalahan dengan bagian pengolahan data. Hal yang harus dipisahkan dalam departemen ada 6. Yang pertama, bagian pengontrol data. Yang kedua, bagian mempersiapkan data. Yang ketiga, bagian operasi komputer. Yang keempat, bagian pustaka data. Yang kelima, bagian pemrograman dan pengembangan sistem. Yang keenam, bagian pusat informasi. Pengenalan dokumentasi ada 8. Yang pertama, dokumentasi dokumen dasar. Yang kedua, dokumentasi daftar rekening. Yang ketiga, dokumentasi prosedur manual. Yang keempat, dokumentasi prosedur. Yang kelima, dokumentasi sistem. Yang keenam, dokumentasi program. Yang ketujuh, dokumentasi operasi. Dan yang kedelapan adalah dokumentasi data. Pengendalian keamanan fisik ini ada 4 juga, yaitu dari pengawasan terhadap pengaksesan fisik, lalu ke pengaturan lokasi fisik, lalu persiapan alat pengamanan, dan yang lalu lagi yang terakhir stabilizer. Pengendalian data keamanan dari security ini ada 4, ada data log, ada pembatasan pengaksesan, ada proteksi file, dan ada data backup dan recovery. Pengendalian aplikasi ada 3, yaitu pertama pengendalian masukan, yang kedua pengendalian pengelolaan, yang ketiga pengendalian keluaran. Pengendalian masukan ada 2, yang pertama data capture, dan yang kedua adalah data entry. Pengendalian pengolahan di sini ada 6 ya. Yang pertama control total check, yang kedua matching check, yang ketiga reference file check, yang keempat limit and reasonable check, yang kelima cross footing check, dan yang keenam record locking. Pengendalian keluaran ada 2. Yang pertama, pengendalian keluaran berbentuk hard copy, dan yang kedua, pengendalian keluaran berbentuk soft copy. Memeriksa keefektifan pengendalian yang dipasang. Ada 5 prosedur pengauditan dalam sistem informasi. Yang pertama itu prosedur untuk mendapatkan pemahaman dari pengendalian yang ada. Yang kedua, pengujian terhadap pengendalian. Yang ketiga, pengujian terhadap nilai-nilai transaksi secara terperinci. Yang keempat, pengujian terhadap nilai-nilai di saldo rekening secara terperinci. Dan yang kelima adalah prosedur kaji analitikal. Merencanakan perbaikan akibat gangguan-gangguan. Akibat adanya gangguan yang telah terjadi, maka harus segera diperbaiki beserta kelemahan dari pengendalian sistem informasi supaya tidak dapat diganggu lagi. Supaya perbaikan dilakukan secara lancar, maka perlu adanya perencanaan atau biasa disebut disaster recovery planning. Baik, sekian penjelasan dari bab 11, kita lanjutkan ke penyampaian bab 12. Baik, saya lanjutkan penyampaian di bab 12, yaitu pengelolaan etika dan politik. Pendahuluan, teknologi ibaratnya seperti pedang bermata dua. Satu sisi dari pedang yang dapat digunakan untuk keperluan yang bermanfaat, dan di satu sisinya lagi dapat mengakibatkan hal negatif. Manfaat teknologi dalam sistem informasi sudah tidak diragukan lagi karena mempunyai peran membantu organisasi. Teknologi di dalam sistem informasi juga dapat menyebabkan permasalahan etika dan politik. Permasalahan etika muncul karena kegiatan yang berhubungannya adalah legal atau belum diatur dalam hukum yang ada. Permasalahan politik akan muncul di organisasi pada saat informasi sangat dibutuhkan dan dapat merubah posisi kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki oleh individu-individu di dalam organisasi. Etika di sistem informasi atau etik adalah prinsip-prinsip yang berhubungan dengan perbuatan benar atau salah. Etika adalah perbuatan yang berhubungan dengan etik. Etis adalah perbuatan yang beretika baik. Permasalahan etika. Permasalahan etika dapat muncul di beberapa permasalahan. Ada 6 permasalahan. Yang pertama, itu privasi. Yang kedua, kepemilikan intelektual. Yang ketiga, penghentian kerja. Yang keempat, keamanan. Yang kelima, akurasi. Dan yang keenam adalah kesehatan. Mengelola permasalahan etika. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang dapat digunakan untuk menangani isu etika yang muncul dalam organisasi. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Pertama-tama itu yang harus dilakukan adalah menyadari permasalahan etika yang akan muncul dan tindakan yang akan diambil. Yang kedua, jika permasalahan etika sudah disadari, maka perlu dianalisis dan dipecahkan. Yang ketiga, pilih alternatif dengan kinerja yang terbaik. Menolak perubahan. Markus 1981 mengatakan bahwa suatu sistem informasi yang merubah distribusi kekuasaan dan kekuatan di dalam organisasi akan ditolak oleh mereka yang akan kehilangan kekuasaan atau kekuatannya. Identifikasi penolak. Yang pertama, mereka selalu menunda proyek sistem informasi. Yang kedua, mereka yang menyetujui proyek sistem informasi dengan membuat sistem informasi menjadi lebih rumit. Yang ketiga, mereka yang memegang dan tidak mau melepaskan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk membangun sistem informasi. Mengatasi penolakan perubahan. Martin tahun 1999 ini mengingatkan bahwa untuk menerapkan sistem manajemen perubahan ini, dua hal dasar yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketika mengenalkan perubahan dalam suatu organisasi, kita tidak dapat mengasumsikan bahwa manusia akan berubah sendiri. Yang kedua, jika mereka berubah, kita tidak dapat mengasumsikan bahwa manusia akan berubah sesuai dengan yang diharapkan. Teori-teori penolakan perubahan. Terdapat 3 teori untuk mengetahui penyebab adanya mengatasi terhadap penerapan sistem informasi yang baru. Yang pertama ada teori orientasi sistem, yang kedua ada teori orientasi manusia, yang ketiga ada teori interaksi. Model-model adopsi perubahan. Mencarikan kekakuan, yang kedua yaitu membuat kebutuhan, selanjutnya membuat kebutuhan yang aman, lalu turun ke mengarahkan atau moving, yaitu menyediakan informasi yang perlu dan mengasimilasi pengetahuan dan mengembangkan keahlian, lalu turun lagi menjadi membagukan kembali atau rephrasing, yaitu ada dua juga, mengintegrasikan perilaku baru kegiatan rutin dan memasukkan perubahan baru lingkungan sosial. Baik, sekian penyampaian dari bab 7 sampai bab 12. Saya Aldi Wardana, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.